Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita sekarang menyelami tantangan nutrisi paling unik di Australia, dunia yang beracun. Saat Australia berlayar ke utara dan mengering, tanahnya menjadi miskin nutrisi. Sebagai respons terhadap tanah yang buruk, dan untuk melindungi diri dari herbivora, banyak flora Australia, terutama pohon eukaliptus, mengembangkan pertahanan kimia. Daun-daun ini dipenuhi dengan senyawa beracun seperti minyak esensial dan fenolik, yang membuatnya tidak menarik dan sulit dicerna bagi sebagian besar mamalia. Anda menyaksikan labirin toksik ini. Bagi mamalia plasenta yang berevolusi di benua yang kaya nutrisi, memakan daun eukaliptus sama saja dengan keracunan kronis. Proses metabolisme racun ini membutuhkan energi yang sangat besar dan hati yang sangat kuat, sebuah investasi energi yang jarang mampu dibayar oleh Euterian. Namun, marsupial, sekali lagi, menunjukkan adaptasi yang luar biasa. Perhatikan koala, mereka adalah spesialis eukaliptus utama. Anda melihat tubuh mereka yang gempal, cakar yang kuat, dan perilaku yang tampaknya lesu. Ini bukan kemalasan, ini adalah strategi konservasi energi yang ekstrim. Koala harus bergerak minimal dan tidur hingga 20 jam sehari untuk menghemat energi, karena daun eukaliptus, meskipun beracun, juga sangat rendah kalori dan sulit dicerna. Anda mengamati koala memproses racun ini. Hati koala telah berevolusi menjadi organ detoksifikasi yang sangat efisien, mampu memecah minyak eukaliptus tanpa menyebabkan kerusakan fatal. Mereka mengambil keuntungan dari sumber makanan yang ditinggalkan oleh semua mamalia lain. Strategi koala menunjukkan bahwa marsupial mampu mengungguli Euterian dalam ceruk yang sangat spesialis dan sulit. Sementara plasenta berkompetisi dalam ceruk umum berenergi tinggi, marsupial mengambil makanan yang menantang dan mematikan. Di sini, di lingkungan yang menuntut penghematan energi ekstrim, batasan metabolisme marsupial yang lebih rendah, yang merupakan kerugian di tempat lain, justru menjadi keuntungan. Tingkat metabolisme yang rendah koala memungkinkan mereka bertahan hidup hanya dengan mengandalkan daun yang beracun dan miskin nutrisi. Mereka mampu bergerak lambat, menyalurkan energi minimum ke gerak dan maksimum ke detoksifikasi dan laktasi di kantong. Koala adalah simbol isolasi Australia yang paling ekstrim, seekor mamalia yang selamat bukan karena ia cepat atau kuat, tetapi karena ia menemukan kunci untuk bertahan hidup di tengah-tengah makanan yang menolak kehidupan. Mereka adalah garis keturunan yang berhasil karena mereka bersedia hidup dengan apa yang tidak diinginkan orang lain. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di kanopi eukaliptus, menyaksikan salah satu spesialis diet paling radikal di dunia mamalia, koala. Koala adalah mahakarya adaptasi spesialis, didorong oleh tekanan flora Australia yang unik. Anda melihat koala yang memakan daun yang beracun, rendah nutrisi, dan seratnya tinggi. Bagi koala, ini bukan hanya makanan, ini adalah maraton metabolisme. Perhatikan perilakunya, ia bergerak lambat, seringkali dengan gerakan tersentak-sentak, dan ia tidur lama. Tingkat aktivitasnya sangat rendah. Anda menyadari bahwa ini bukan tanda kebodohan, melainkan respons biologis yang diperlukan. Energi yang diperoleh dari daun eukaliptus hampir tidak cukup untuk mendukung gaya hidup mamalia yang aktif. Untuk mengatasinya, koala harus memprioritaskan fungsi metabolisme yang paling penting, mendetoksifikasi racun. Selama jutaan tahun, Anda menyaksikan hati koala berevolusi, mengembangkan enzim hati khusus yang berfungsi sebagai pabrik detoksifikasi kimia. Enzim ini harus bekerja tanpa lelah untuk memecah senyawa fenolik dan minyak esensial yang mematikan yang melindungi daun. Proses detoksifikasi ini sendiri menghabiskan sebagian besar anggaran energi harian koala. Untuk mengimbangi pengeluaran energi yang masif ini, koala harus melakukan penguncian metabolisme secara efektif, mengurangi semua aktivitas lain hingga minimum yang absolut. Anda melihat koala jarang membuang energi untuk termoregulasi atau interaksi sosial, hanya berfokus pada makan, tidur, dan mencerna. Koala adalah marsupial yang telah membawa batasan metabolisme leluhurnya, yang membatasi mereka dari persaingan global ke tingkat yang ekstrim.
Perhatikan juga sistem reproduksinya, yang harus beroperasi di bawah batasan energi yang parah ini. Induk koala melahirkan hanya satu bayi kacang tanah setahun, yang menghabiskan waktu hingga 6 bulan di kantongnya. Dalam beberapa minggu terakhir sebelum keluar, induk koala akan mengeluarkan zat khusus, pap, yang kaya akan mikroorganisme pencernaan. Anda menyaksikan koala muda mengonsumsi pap ini, mendapatkan bakteri usus penting yang memungkinkan mereka sendiri untuk memproses diet eukaliptus yang keras. Ini adalah transmisi evolusioner yang penting. Diet beracun koala harus diajarkan secara biologis. Koala adalah bukti luar biasa bahwa di lingkungan yang stabil dan tanpa pesaing plasenta, spesialis yang lambat dan efisien dapat menjadi pemenang. Mereka menunjukkan bagaimana marsupial tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mengukir ceruk yang begitu unik sehingga tidak ada terian yang pernah berani masuk. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di Pleistosen Australia, merasakan panas terik gurun di pusat benua. Inilah gurun pasir yang kita kenal sekarang, merah, kering, dan tak kenal ampun. Pengeringan Australia yang berkelanjutan sejak Miocene telah menciptakan salah satu lingkungan paling keras di bumi. Anda berdiri di permukaan, dan matahari terasa menyengat. Survival di sini bukan tentang mencari makan, tetapi tentang melarikan diri dari matahari itu sendiri. Bagi marsupial kecil, perlindungan dari suhu ekstrim dan dehidrasi adalah tantangan utama. Anda menyaksikan strategi evolusioner marsupial bergeser ke bawah tanah, di mana suhu jauh lebih stabil dan kelembaban lebih tinggi. Perhatikan marsupial mole, notorik. Makhluk ini mewakili adaptasi paling ekstrim terhadap kehidupan di bawah tanah. Ia bukan hanya penggali, ia adalah perenang pasir. Anda melihat tubuhnya yang berbentuk torpedo, tanpa leher yang jelas, dan seluruh matanya ditutup oleh kulit. Ia tidak membutuhkan penglihatan, dunianya adalah kegelapan dan sentuhan. Kaki depan marsupial mole adalah alat penggalian yang luar biasa, dengan dua cakar besar yang menyerupai sekop. Kaki belakangnya berfungsi untuk mendorong pasir ke belakang dan menstabilkan tubuh. Anda menyaksikan ia berenang beberapa sentimeter di bawah permukaan, berburu larva serangga. Adaptasi marsupial mole adalah contoh konvergen yang sempurna dengan marsupial mole plasenta di benua lain, seperti tahi lalat emas Afrika. Namun, ini adalah metadrian, yang sekali lagi menggunakan cetak biru marsupialnya untuk mengisi ceruk yang ditinggalkan oleh plasenta. Ia membawa anak-anaknya yang prematur dalam kantong, melindungi mereka dari pasir dan gesekan saat ia bergerak di bawah tanah. Anda juga menyaksikan marsupial kecil lainnya, seperti betong dan bilby, yang mengembangkan telinga besar untuk membantu disipasi panas dan menggunakan sistem terowongan dan sarang yang rumit untuk menghindari panas terik di siang hari. Strategi umum ini, melarikan diri ke bawah tanah, adalah jawaban marsupial terhadap intensitas pengeringan Australia. Di permukaan, Anda berisiko dimangsa dan dibakar. Di bawah tanah, Anda menemukan oasis yang dingin dan lembab. Marsupial di Australia berhasil bukan dengan mengungguli lingkungan, tetapi dengan menghindarinya. Fleksibilitas marsupial terbukti lagi. Mereka dapat berevolusi menjadi raksasa di hutan Miocene yang subur, dan kemudian menjadi makhluk lubang yang kecil dan efisien di gurun yang tak kenal ampun, menunjukkan bahwa kunci kelangsungan hidup metadrian selalu terletak pada kemampuan untuk beradaptasi secara radikal. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di gurun Australia, dan kita akan menyaksikan marsupial mole, notorik, yang telah mencapai batas tertinggi dari spesialisasi evolusioner. Anda berada di bawah permukaan, merasakan pasir yang hangat namun lembab di sekitar Anda. Anda melihat makhluk yang begitu asing. Ia tidak menggali terowongan permanen, ia bergerak di bawah pasir seperti berenang melalui air. Perhatikan transformasi tubuhnya yang radikal. Notorik adalah marsupial yang telah sepenuhnya meninggalkan dunia permukaan. Matanya hilang, bukan hanya tidak berfungsi, tetapi hanya berupa sisa lensa yang tertutup oleh kulit tebal dan bulu. Telinganya hanya ada lubang kecil yang tersembunyi. Penglihatan tidak ada nilainya dalam kegelapan yang abadi. Untuk mengganti indera yang hilang, notorik mengandalkan indera penciuman dan sentuhan.
Moncongnya yang keras memiliki perisai pelindung, dan ia menggunakan indera sentuhan untuk mendeteksi getaran serangga dan larva di sekitarnya. Lihatlah kaki depannya. Mereka telah berubah menjadi sekop alami. Kaki depan memiliki dua cakar besar, lebar, dan berbentuk baji yang digunakan untuk mendorong pasir ke samping. Lengan ini begitu kuat dan kaku sehingga marsupial mole bergerak dengan kekuatan yang mengerikan. Kaki belakangnya, anehnya, adalah dayung, pendorong yang jauh lebih kecil, hanya digunakan untuk membuang pasir ke belakang dan mempertahankan momentum. Dan perhatikan lagi solusi marsupial yang cerdik terhadap masalah lingkungan yang ekstrim. Ia adalah penggali yang bergerak konstan. Jika kantongnya menghadap ke depan, kantong itu akan segera terisi pasir, mencekik bayi kacang tanah di dalamnya. Anda menyaksikan evolusi telah membalikkan kantongnya, membuatnya menghadap ke belakang, jauh dari pasir yang disekop oleh kaki depannya yang kuat. Ini adalah adaptasi yang harus dimiliki untuk bertahan hidup di lingkungan bawah tanah yang keras. Marsupial mole adalah jawaban mutlak marsupial terhadap pengeringan. Ia tidak dapat bersaing dengan mamalia plasenta di permukaan, jadi ia mengklaim ceruk yang secara fisik menolak plasenta. Tubuhnya adalah pengorbanan dramatis atas keragaman indera demi spesialisasi yang tak tertandingi dalam bergerak melalui pasir. Kisah notorik adalah kesimpulan yang kuat dari paradoks marsupial. Marsupial tidak harus menjadi yang terbaik, mereka hanya harus menjadi yang paling aneh, yang paling mampu menoleransi tantangan yang tidak dapat diatasi oleh orang lain. Mereka adalah warisan dari kapur yang berjuang dan menang di bawah tekanan bumi modern. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di tengah-tengah era paling baru dan paling kacau di Australia, Pleistocene, 2,6 juta tahun yang lalu hingga hari ini. Anda menyaksikan tarian zaman es. Meskipun Australia tidak pernah diselimuti lapisan es besar seperti benua utara, siklus glasial global menyebabkan perubahan drastis pada iklimnya. Dingin datang, diikuti oleh kekeringan yang diperburuk, dan kemudian periode interglasial yang lebih hangat dan sedikit lebih basah. Rasakan fluktuasi yang cepat, habitat tidak lagi stabil, hutan menyusut, gurun meluas, dan kemudian mundur lagi. Marsupial Australia, yang telah berevolusi menjadi spesialis di ceruk mereka yang terisolasi, kini berada di bawah tekanan yang luar biasa. Perhatikan megafauna marsupial yang perkasa, seperti Diprotodon raksasa. Ukuran besar mereka membutuhkan sejumlah besar makanan, dan ketika sumber daya berkurang secara chaotis, kebutuhan energi mereka yang besar menjadi beban fatal. Mereka tidak dapat bereproduksi secepat terian di utara untuk mengimbangi kerugian populasi yang cepat. Namun, di tengah kekacauan ini, Anda melihat strategi marsupial yang paling penting kembali menjadi pusat perhatian, fleksibilitas reproduksi. Ambillah kanguru merah sebagai contoh. Di dataran tengah yang mengalami kekeringan dan curah hujan yang tidak terduga, kanguru telah menyempurnakan embrionik diapause. Anda melihat induk kanguru yang sedang menyusui joi yang besar di luar kantong, dan juga joi yang kecil di dalam kantong, serta embrio yang siap dikembangkan di rahimnya. Jika lingkungan tiba-tiba mengering, embrio ketiga ini, yang disebut diapause, akan berhenti berkembang di rahim. Itu adalah jeda biologis. Induk tidak membuang-buang energi sedikit pun untuk kehamilan internal di lingkungan yang tidak dapat mendukung anak. Hanya ketika hujan turun dan rumput mulai tumbuh, sinyal kimia akan dilepaskan, dan embrio akan melanjutkan perkembangannya. Kemampuan kanguru untuk menunda reproduksi dan menyelaraskan kelahiran dengan kondisi lingkungan yang sempurna adalah strategi yang jauh lebih fleksibel daripada yang dimiliki oleh plasenta manapun. Di dunia di mana kondisi stabil jarang terjadi, marsupial memiliki tombol jeda evolusioner. Tarian zaman es menguji marsupial Australia hingga batasnya. Mereka yang terlalu besar atau terlalu terspesialisasi, seperti Diprotodon dan singa marsupial, akhirnya menyerah. Tetapi mereka yang mempertahankan fleksibilitas, seperti kanguru, wombat, dan opossum yang bertahan dimanapun, membawa warisan marsupial kuno mereka melewati turbulensi Pleistocene hingga ke hari ini. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di dataran tengah Australia yang luas, tempat kondisi kering dan tidak terduga berkuasa.
Di sini, kanguru merah telah menyempurnakan adaptasi marsupial paling cerdik, tombol jeda evolusioner. Anda melihat kanguru merah yang dewasa, terus-menerus bergerak. Ia telah beradaptasi sempurna dengan melompat di lingkungan yang keras ini. Namun, tantangan terbesar bukanlah mencari makan, melainkan mengatur waktu reproduksi. Di mana musim kemarau dapat berlangsung bertahun-tahun, melahirkan anak tanpa jaminan makanan yang akan datang adalah hukuman mati. Mamalia plasenta harus melanjutkan kehamilan setelah pembuahan, mengikat sumber daya untuk pengembangan janin. Kanguru, berkat strategi marsupial yang kuno, tidak. Perhatikan rahim induk kanguru. Ia bisa memiliki 3 keturunan dalam 3 tahap perkembangan berbeda secara simultan. Ada joey yang sudah keluar dari kantong, tetapi masih menyusu. Ada joey kedua, seukuran kepalan tangan, di dalam kantong, menyusu pada puting yang berbeda. Dan ada embrio ketiga, disebut blastosis, yang mengambang bebas di dalam rahim, menunda perkembangannya. Inilah embryonic diapause. Embrio itu telah dibuahi, tetapi perkembangannya dibekukan pada tahap awal. Ini adalah tombol jeda biologis. Kanguru menghentikan investasi energi nol pada embrio ini, menunggu sinyal lingkungan. Anda menyaksikan kemarahan kekeringan. Jika padang rumput mengering, embrio tetap ditunda. Jika kanguru yang sedang menyusui tiba-tiba kehilangan joey di kantong karena predator atau penyakit, sinyal diaktifkan, dan embrio yang ditunda itu segera melanjutkan perkembangannya, mengisi kembali populasi dengan cepat. Yang paling menakjubkan, Anda melihat bagaimana sistem laktasi bekerja. Induk kanguru menyusui 2 anaknya di 2 tahap perkembangan yang berbeda secara bersamaan, dan ia menghasilkan 2 komposisi susu yang berbeda dari 2 puting yang berbeda, susu rendah lemak untuk bayi kecil di kantong, dan susu tinggi lemak untuk joey besar di luar kantong. Embryonic diapause adalah pertahanan utama kanguru terhadap ketidakpastian iklim yang parah. Ini adalah strategi yang mengambil keuntungan penuh dari fleksibilitas reproduksi marsupial. Kelahiran prematur memungkinkan mereka untuk berinvestasi minimal, dan diapause memungkinkan mereka mengatur waktu investasi tersebut hingga sumber daya, hujan, dan rumput benar-benar terjamin. Ini adalah strategi yang lahir dari kebutuhan purba metaderian untuk menghindari konflik kekebalan dan predator kapur, kini disempurnakan menjadi alat kelangsungan hidup yang tak tertandingi di gurun modern. Marsupial, melalui kecerdasan reproduksi mereka, telah menjadi master waktu geologis. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di akhir sejarah marsupial Australia, di ambang kontak yang tak terhindarkan dengan dunia luar. Selama 50 juta tahun, Australia adalah surga biogeografis marsupial. Isolasi adalah perlindungan mereka. Namun, benua itu terus berlayar ke utara. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, perisai isolasi ini akhirnya ditembus oleh mamalia plasenta yang dibawa oleh manusia purba yang bermigrasi dari Asia Tenggara, dingo. Anda menyaksikan invasi plasenta. Dingo, meskipun secara teknis adalah anjing liar, mewakili garis keturunan plasenta yang telah berevolusi melalui perlombaan senjata selama puluhan juta tahun di daratan besar, bersaing dengan karnivora tangguh dan memangsa herbivora cerdas. Mereka adalah pemburu yang sangat efisien, cepat, dan bergerak dalam kawanan. Perhatikan pertempuran di padang rumput Australia. Di satu sisi, ada tilacin, harimau Tasmania, predator puncak marsupial dengan gaya berburu yang kaku, dibatasi oleh anatomi panggul marsupialnya dan biaya reproduksi yang mahal. Di sisi lain, ada dingo, didukung oleh strategi reproduksi plasenta, melahirkan anak yang matang, yang siap berlari dan belajar berburu dengan cepat, dan memiliki metabolisme yang lebih tinggi. Anda menyaksikan kompetisi yang murni dan brutal. Dingo jauh lebih gesit dan efisien dalam berlari jarak jauh. Lebih penting lagi, dingo dapat membesarkan anak dalam jumlah besar di lingkungan yang stabil, dengan investasi internal yang cepat, melepaskan anak-anak mereka ke dalam kawanan pemburu jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan tilacin. Tilacin mulai mundur secara instan. Di daratan utama, dalam waktu ribuan tahun, mereka didorong ke kepunahan. Anda melihat dingo dengan cepat mengambil alih peran predator puncak. Hanya isolasi tambahan Pulau Tasmania yang memberikan tilacin jeda sesaat,
meskipun penundaan itu hanya sementara. Bagi herbivora marsupial lainnya, dingo juga menimbulkan tekanan baru. Kanguru, meskipun efisien dalam melompat, kini menghadapi predator yang secara cerdik bekerja sama. Invasi dingo adalah pengingat yang menyakitkan. Strategi marsupial yang merupakan penyelamat dalam menghadapi bencana geologis tidak dapat menahan kompetisi jangka panjang dari garis keturunan yang telah menyempurnakan efisiensi reproduksi dan metabolisme di benua-benua utama. Isolasi telah berakhir, dan dengan itu, berakhir pula masa damai marsupial. Australia sekali lagi terhubung dengan drama evolusioner global, dan marsupial sekarang selamanya menjadi warisan yang terancam. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di Australia beberapa ribu tahun yang lalu, menyaksikan akhir dari dominasi marsupial karnivora di daratan utama. Dingo telah tiba. Ini bukan lagi pertarungan antara marsupial dan lingkungan, tetapi antara dua strategi evolusioner yang sangat berbeda. Perhatikan tilacin yang mengejar mangsa. Gerakannya kaku, terbatasi oleh panggul marsupial purba yang menghalangi kelenturan penuh tulang belakang. Ia adalah predator penyergap yang mengandalkan keheningan dan ketahanan. Kini lihatlah dingo. Sebagai terian, ia memiliki kerangka yang telah berevolusi bersama dengan herbivora cepat di benua besar. Anda menyaksikan tulang belakangnya melentur dan memanjang dengan setiap langkah, memungkinkan kecepatan dan daya tahan yang jauh lebih unggul, sebuah gaya lari kursor yang sempurna. Dingo dapat berlari lebih cepat, lebih jauh, dan yang paling penting, dalam kemasan yang terorganisir. Kompetisi tidak hanya ada di kaki, itu ada di rahim. Anda melihat induk tilacin yang harus menghabiskan berbulan-bulan untuk menyusui satu atau dua anak di kantong sebelum mereka dapat bergabung dalam perburuan. Investasi energi yang besar ini adalah beban yang membatasi seberapa cepat populasi tilacin dapat pulih dari kelaparan atau penyakit. Sebaliknya, dingo melahirkan anak yang relatif matang secara internal, melepaskan anak-anak yang sudah bisa bergerak dan belajar ke dalam kawanan pemburu dalam waktu yang jauh lebih singkat. Efisiensi reproduksi plasenta mereka memungkinkan dingo untuk mengungguli tilacin dalam hal tingkat pertumbuhan populasi. Dampak dingo sangat cepat, tilacin didorong mundur dari ceruk yang mereka ciptakan sendiri. Begitu pula, marsupial karnivora lainnya, seperti kuol, terpaksa mundur ke ceruk yang lebih kecil, seperti pemakan serangga kecil atau mencari perlindungan di hutan yang tidak disukai dingo, atau, seperti iblis Tasmania, mundur ke pulau-pulau yang lebih kecil. Kontrasnya sangat tajam. Marsupial menang dalam menghadapi bencana karena fleksibilitasnya, plasenta menang dalam persaingan karena efisiensi reproduksi dan lokomotoriknya. Kisah penarikan marsupial karnivora di Australia adalah kesimpulan terakhir dari paradoks marsupial. Isolasi memberi mereka mahkota, tetapi kontak dengan dunia luar menunjukkan bahwa mahkota itu hanya terbuat dari kertas. Warisan marsupial kuno ini kini bertahan di pulau-pulau terakhir, mengajarkan kita bahwa adaptasi yang sempurna untuk satu era dapat menjadi kerentanan yang fatal di era berikutnya. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di ujung paling selatan Australia, menyaksikan bagaimana geografi sekali lagi menyediakan penyelamat bagi garis keturunan marsupial. Kita berada dalam skala waktu Pleistosen, di mana siklus glasial menyebabkan permukaan laut naik dan turun. Selama periode permukaan laut rendah, Tasmania terhubung ke daratan utama Australia, memungkinkan marsupial dan, yang lebih penting, dingo untuk bermigrasi. Namun, ketika zaman es berakhir dan permukaan laut naik, Tasmania terputus. Anda menyaksikan isolasi geologis sekunder terjadi. Ketika Tasmania terpisah sekitar 10.000 tahun yang lalu, ia mengamankan populasi marsupial yang ada, menjaganya tetap aman dari persaingan yang ganas yang terjadi di daratan utama. Perhatikan iblis Tasmania, Sarcophilus harrisi. Di daratan utama, iblis Tasmania, predator, pemakan bangkai yang kuat, tidak dapat bersaing dengan dingo yang lebih efisien dan terorganisir, serta akhirnya punah dari benua itu. Tetapi di Tasmania, mereka bertahan hidup. Anda melihat iblis Tasmania bergerak di malam hari. Mereka memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa, mampu menghancurkan tulang mangsa kecil maupun bangkai besar.
Mereka mengisi ceruk yang diisi oleh hiena atau anjing pemakan bangkai di benua lain. Keberadaan mereka di Tasmania adalah bukti langsung betapa sensitifnya marsupial terhadap tekanan kompetitif. Tilacin, harimau Tasmania, juga bertahan di pulau ini, hidup berdampingan dengan iblis Tasmania. Isolasi Tasmania memberi mereka berdua jeda yang krusial. Isolasi Tasmania berfungsi sebagai refugia, tempat perlindungan geologis. Di tempat lain, strategi marsupial diintimidasi, didominasi, atau dimusnahkan oleh plasenta. Tetapi di Tasmania, aturan kuno Gondwana masih berlaku. Marsupial adalah predator dan pemakan bangeruk yang berkuasa. Anda menyadari bahwa hari ini, iblis Tasmania adalah marsupial karnivora terbesar yang masih hidup, sebuah peninggalan dari masa ketika Metadrian bersaing di puncak rantai makanan. Kelangsungan hidup mereka adalah hadiah dari kenaikan permukaan laut. Ia adalah pelajaran bahwa nasib evolusioner seringkali tidak diputuskan oleh keunggulan biologis murni, tetapi oleh penghalang geografis yang dapat membelokkan arus persaingan. Tanpa air laut yang naik di sekitar Tasmania, iblis Tasmania akan menjadi fosil seperti sepupu mereka, tilacin, di daratan utama. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di Tasmania, melihat salah satu karnivora paling unik dan kuat yang pernah berevolusi dari garis keturunan Metadrian, iblis Tasmania. Anda menyaksikan iblis Tasmania di tengah malam. Ia bergerak dengan tubuh yang gempal, seberat terrier besar, tetapi memiliki bahu yang luar biasa lebar dan leher yang tebal, sebuah mesin yang dirancang untuk kekuatan, bukan kecepatan. Spesialisasi iblis Tasmania berfokus pada satu hal, rahangnya. Perhatikan tengkoraknya yang sangat lebar dan otot rahang yang terpasang erat. Anda melihat gigi-gigi taring yang tebal, bukan tajam dan pemotong seperti kucing, tetapi berbentuk kerucut dan kuat. Iblis Tasmania telah berevolusi untuk mengisi ceruk pemakan bangkai dan penghancur tulang. Rasakan kekuatan gigitan iblis Tasmania. Proporsional dengan ukuran tubuhnya, ia memiliki gigitan terkuat dari mamalia hidup manapun di bumi. Kekuatan yang luar biasa ini memungkinkan mereka untuk menghancurkan dan mengonsumsi seluruh bangkai, termasuk tulang, bulu, dan kulit. Mengapa adaptasi ekstrim ini penting di Tasmania? Di lingkungan yang terisolasi dan keras, membuang-buang makanan bukanlah pilihan. Kemampuan iblis untuk membersihkan bangkai dengan cepat, meninggalkan hampir tidak ada sisa, memastikan bahwa energi dari setiap mangsa yang mati diekstrak secara maksimal. Ini juga mencegah bangkai yang membusuk menarik pesaing lain yang mungkin ada. Iblis adalah mesin daur ulang yang sangat efisien yang menjaga kesehatan ekosistem pulau. Adaptasi rahang ini adalah respons evolusioner terhadap isolasi dan kekosongan predator yang lebih besar. Mereka mampu bertahan di Tasmania setelah dingo mengambil alih daratan utama karena strategi diet mereka yang berbeda. Dingo berburu, iblis membersihkan. Anda juga melihat warisan marsupial yang sama, kelahiran cepat dan pengembangan kantong. Namun, mereka hanya memiliki 4 puting susu di kantong, yang membatasi jumlah anak yang dapat bertahan hidup hingga 4 ekor, meskipun mereka bisa melahirkan hingga 20 bayi kacang tanah sekaligus. Ini adalah pertukaran marsupial yang selalu ada, sejumlah besar anak yang prematur untuk memastikan hanya yang terkuat yang mendapatkan kesempatan di kantong. Iblis Tasmania adalah bukti dari 2 hal. Pertama, isolasi adalah kunci untuk kelangsungan hidup marsupial karnivora di era modern. Kedua, bahwa strategi bertahan hidup kuno marsupial, yang lahir dari kapur, masih dapat menghasilkan spesialis yang tak tertandingi, yang mampu menjadi raja pemakan bangkai di pulau mereka sendiri. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita sekarang menyaksikan panggung terakhir dari dominasi marsupial, kepunahan megafauna Pleistocene Australia. Anda berada di Australia sekitar 50.000 tahun yang lalu. Iklim sudah tegang, dengan siklus kekeringan dan banjir yang intens. Namun, tekanan evolusioner yang menentukan tiba dalam bentuk spesies baru, manusia. Bayangkan Anda berdiri di samping diprotodon raksasa, seberat badak, dan Anda melihat manusia purba mendekat dengan tombak dan api. Ini adalah kepunahan overkill Pleistocene.
Marsupial raksasa Australia tidak berevolusi di bawah tekanan predator yang cerdas dan terorganisir seperti manusia. Mereka besar dan lambat, mengandalkan ukuran sebagai pertahanan utama mereka. Strategi marsupial mereka yang lambat bereproduksi, yang melibatkan investasi energi yang panjang untuk menyusui satu anak di kantong selama bertahun-tahun, kini menjadi kelemahan fatal. Perhatikan Diprotodon. Untuk menggantikan satu individu yang dibunuh oleh pemburu manusia, ia membutuhkan waktu reproduksi bertahun-tahun. Tingkat reproduksi mereka jauh di bawah ambang batas yang diperlukan untuk bertahan dari tekanan perburuan yang terus-menerus. Saksikan singa marsupial, Thylacoleo, marsupial karnivora yang terbesar. Mereka adalah predator penyergap yang sangat terspesialisasi, tetapi mereka juga menghadapi masalah yang sama. Tingkat reproduksi yang rendah dan kerentanan terhadap perburuan manusia dan perubahan habitat yang cepat. Kombinasi antara kedatangan manusia dan kekacauan iklim Pleistosen menciptakan tekanan ganda. Kekeringan memperparah kelangkaan sumber daya, membatasi kemampuan megafauna marsupial untuk menemukan makanan yang cukup. Sementara itu, manusia dengan sengaja atau tidak sengaja membakar sebagian besar lanskap, mengubah hutan dan semak menjadi padang rumput terbuka yang didominasi oleh tanaman yang tidak cocok. Anda melihat kanguru modern, yang telah menyempurnakan embryonik diapause dan lokomosi melompat yang efisien, berhasil bertahan. Spesialisasi mereka pada padang rumput dan kemampuan mereka untuk mempaus reproduksi memungkinkan mereka melampaui perubahan lingkungan yang cepat. Namun, bagi para raksasa, waktu mereka sudah berakhir. Dalam beberapa ribu tahun singkat, Anda menyaksikan garis keturunan marsupial yang perkasa, yang telah mendominasi Australia selama 50 juta tahun, menghilang dari catatan fosil. Mereka adalah korban dari strategi yang memprioritaskan kualitas daripada kuantitas dan isolasi daripada persaingan. Mereka adalah contoh pahit bahwa, dalam persaingan evolusioner, terkadang kecepatan reproduksi lebih penting daripada keagungan. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di akhir Pleistosen, sekitar 40.000 tahun yang lalu, menyaksikan senyapnya kepunahan yang menyapu megafauna marsupial Australia. Anda berdiri di padang rumput, tempat Diprotodon raksasa pernah merumput. Anda melihat kanguru kuno seperti Procoptodon, kanguru berwajah pendek raksasa, yang tingginya bisa mencapai 3 meter. Mereka adalah puncak dari radiasi marsupial, namun mereka menghilang dengan cepat. Kepunahan ini adalah pelajaran evolusioner yang brutal. Marsupial raksasa telah mencapai ukuran besar di bawah perlindungan isolasi, yang berarti mereka tidak pernah mengembangkan tingkat reproduksi cepat yang menjadi ciri khas mamalia plasenta besar di benua-benua utama. Perhatikan kembali siklus reproduksi marsupial raksasa. Anak yang dilahirkan sangat prematur harus menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, di kantong. Selama masa perkembangan yang lama ini, induk terikat pada laktasi yang mahal, dan investasi ini hanya menghasilkan 1 atau 2 keturunan yang matang setiap beberapa tahun. Ketika manusia tiba, diikuti oleh perubahan iklim yang dipercepat, Diprotodon dan Procoptodon tidak memiliki cadangan genetik untuk pemulihan yang cepat. Bayangkan satu predator manusia mampu membunuh satu Diprotodon. Untuk menggantikan raksasa yang hilang itu, induk Diprotodon harus bertahan hidup dari kekeringan selama bertahun-tahun, berhasil membesarkan anak di kantong, dan kemudian anak itu harus mencapai kedewasaan. Tingkat pergantian populasi mereka terlalu lambat. Anda melihat bahwa di dunia yang tiba-tiba dipercepat oleh tekanan antropogenik dan perubahan iklim, strategi reproduksi marsupial berinvestasi tinggi dan berjangka waktu panjang ini terbukti sangat rentan. Di mana kelangsungan hidup marsupial kecil, seperti opossum atau kanguru merah modern, didukung oleh kemampuan mereka untuk menghentikan reproduksi, diapause, dan bersembunyi di ceruk kecil, para raksasa tidak memiliki pilihan selain menghadapi badai. Keheningan menyelimuti dataran Australia. Warisan megafauna Metadrian telah lenyap. Namun, paradoks marsupial berlanjut. Meskipun mereka kalah dalam perlombaan senjata global, dan meskipun raksasa mereka punah, strategi kuno kapur, kelahiran cepat, kantong fleksibel, tetap berlanjut. Anda melihat opossum yang tangguh di Amerika,
dan kanguru serta wombat yang lincah di Australia modern, yang membuktikan bahwa, meskipun mereka tidak mendominasi, mereka tidak dapat dibunuh. Marsupial adalah garis keturunan kuno yang, melalui fleksibilitas mereka, memastikan tempat mereka di bumi modern. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita sekarang menyaksikan titik balik penting bagi marsupial di benua Amerika, Great American Interchange, sekitar 3 juta tahun yang lalu. Ingatlah bahwa Amerika Selatan telah lama terisolasi, sebuah benua pulau yang berfungsi sebagai surga bagi marsupial purba, termasuk Sparassodonta carnivora raksasa. Mereka adalah raja-raja predator di sini, mengisi ceruk yang di utara didominasi oleh plasenta. Perhatikan geologi. Anda menyaksikan lempeng tektonik telah bekerja tanpa henti. Amerika Utara dan Selatan yang terpisah kini akhirnya terhubung oleh formasi Isthmus Panama, jembatan darat yang padat. Ini adalah bencana bagi fauna marsupial Amerika Selatan. Anda menyaksikan gelombang migrasi Eterian dari utara membanjiri benua selatan. Herbivora placenta, seperti unta dan tapir, tiba. Tetapi yang paling penting adalah kedatangan karnivora placenta, kucing bergigi pedang sejati, Smilodon, Canidae, leluhur anjing dan serigala, dan beruang. Rasakan persaingan yang tiba-tiba dan ganas. Marsupial Amerika Selatan, yang berevolusi tanpa tekanan dari karnivora placenta yang sangat efisien, tidak dapat bersaing. Sparassodonta, termasuk gigi pedang marsupial Thylacosmilus, segera didorong ke kepunahan. Strategi berburu dan reproduksi mereka yang lebih kuno, dengan biaya laktasi yang mahal, tidak dapat menandingi efisiensi reproduksi plasenta. Bayangkan Anda adalah seekor marsupial herbivora di sini. Anda tidak hanya menghadapi predator plasenta yang lebih cepat dan lebih cerdas, tetapi Anda juga harus bersaing dengan herbivora plasenta yang baru tiba, yang lebih besar dan lebih efisien dalam memproses makanan. Anda menyaksikan kehancuran ekosistem yang luar biasa. Sebagian besar garis keturunan marsupial Amerika Selatan musnah. Benua itu mengalami pembersihan marsupial yang cepat. Namun, tidak semua hilang. Di antara sisa-sisa fauna metadrian, satu garis keturunan bertahan dan bahkan berkembang, opossum, Didelphimorphia. Opossum adalah generalis, tidak pernah terspesialisasi sebagai predator puncak atau herbivora raksasa. Strategi mereka adalah bertahan hidup sebagai pemakan serbabisa yang tangguh, mampu memakan hampir semua hal. Fleksibilitas ini, strategi marsupial kuno yang dipegang teguh, memungkinkan mereka untuk melewati banjir kompetisi. Anda melihat opossum menyebar ke utara, ke Amerika Utara, menentang arus migrasi plasenta. Mereka adalah satu-satunya garis keturunan marsupial yang sukses kembali menantang dominasi plasenta di benua utara. Kisah Great American Interchange adalah ilustrasi tragis tentang kekuatan persaingan. Marsupial hanya bisa dominan dalam isolasi, dimanapun mereka bertemu langsung dengan kekuatan evolusioner plasenta. Mereka mundur, hanya menyisakan generalis yang paling tangguh sebagai warisan mereka. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita berada di Amerika modern, di mana kekalahan evolusioner marsupial di benua itu hampir total, kecuali satu pahlawan tak terduga. Anda melihat opossum Virginia, Didelphis virginiana, marsupial yang paling sukses di luar Australasia. Ia adalah garis keturunan yang paling dekat dengan leluhur marsupial purba yang kita lihat di kapur. Opossum tidak memiliki adaptasi evolusioner yang dramatis seperti kanguru melompat atau koala yang beracun. Sebaliknya, kekuatannya terletak pada kurangnya spesialisasi, ia adalah generalis yang sangat tangguh. Perhatikan dietnya, opossum memakan hampir segalanya, serangga, bangkai, buah, tanaman, ular, telur. Dalam menghadapi persaingan dari karnivora plasenta yang terspesialisasi, kucing dan anjing, opossum tidak mencoba bersaing secara langsung di ceruk puncak, melainkan mengklaim makanan sisa yang ditinggalkan oleh semua orang. Fleksibilitas diet ini adalah jaminan kelangsungan hidup di tengah-tengah persaingan yang ganas. Strategi reproduksinya juga sangat penting. Anda melihat induk opossum membawa banyak keturunan. Meskipun mereka masih mengikuti aturan marsupial, kehamilan singkat,
Perkembangan kantong yang lama, opossum dikenal karena melahirkan jumlah anak yang luar biasa banyak, seringkali melebihi kapasitas puting susu mereka. Mereka berinvestasi dalam kuantitas, sebuah strategi yang memungkinkan mereka pulih dengan cepat dari kerugian populasi. Opossum adalah satu-satunya metaderian yang berhasil berimigrasi ke utara melalui Isthmus Panama dan berkembang biak di Amerika Utara, sebuah benua yang didominasi oleh plasenta. Ini adalah prestasi luar biasa. Bagaimana ia melakukannya? Dengan perilaku adaptif. Ketika terancam, opossum seringkali tidak melawan. Anda menyaksikan perilaku berpura-pura mati, playing possum, sebuah respons ketakutan yang kuno yang membuat predator, yang lebih memilih mangsa segar, kehilangan minat. Taktik pasif ini, dikombinasikan dengan kekebalan tinggi terhadap banyak racun, termasuk racun ular, memungkinkan mereka untuk menyelinap di bawah radar predator plasenta. Kisah opossum adalah epilog yang kuat untuk paradoks marsupial. Sementara marsupial, Australia harus bergantung pada isolasi geografis untuk menghasilkan keagungan dan diversitas, opossum Amerika membuktikan bahwa strategi marsupial yang paling kuno, generalitas, fleksibilitas reproduksi cepat, dan taktik bertahan hidup yang cerdik, adalah resep sempurna untuk kelangsungan hidup global. Mereka adalah warisan hidup kapur. Marsupial adalah garis keturunan yang tidak akan pernah mendominasi dunia, tetapi garis keturunan yang, berdasarkan sifatnya, menolak untuk punah. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita sekarang menyelami rahasia marsupial yang paling menakjubkan, kantong sebagai laboratorium kimia yang dinamis. Anda berdiri di hadapan induk kanguru modern. Ia sedang menjalankan tugas yang tidak mungkin bagi mamalia plasenta. Ia memberi makan dua anak dengan kebutuhan diet yang sama sekali berbeda, secara simultan. Bayangkan di dalam kantong kanguru. Anda melihat Joey yang besar, mungkin berusia 6 bulan, yang sudah kadang-kadang keluar untuk merumput, menempel pada satu puting susu. Di sisi lain kantong, ada Joey kedua, yang baru saja merangkak masuk, ukurannya seukuran jeli kacang, menempel erat pada puting lain. Kebutuhan nutrisi kedua anak ini bertentangan secara diametral. Joey kecil yang baru lahir sangat membutuhkan protein dan karbohidrat untuk membangun struktur tubuh dan organ internal yang belum ada. Joey besar yang sebentar lagi akan meninggalkan kantong membutuhkan susu yang sangat kaya lemak untuk energi dan penyapihan. Saksikan proses kimia yang luar biasa di dalam kelenjar susu induk. Secara anatomis, dua kelenjar susu ini berbagi suplai darah. Namun, mereka menerima sinyal hormon yang berbeda. Puting yang menempel pada Joey yang baru lahir menghasilkan susu yang secara kimiawi menyerupai plasma darah, sangat rendah lemak tetapi sangat tinggi protein. Puting ini secara aktif menahan pengeluaran hormon pertumbuhan yang normal. Sementara itu, puting yang menempel pada Joey yang lebih besar mengeluarkan susu yang sangat tinggi lemak, sangat mirip dengan krim, dan mengandung hormon pertumbuhan yang memicu pertumbuhan cepat dan persiapan untuk kehidupan di luar kantong. Anda menyaksikan induk kanguru sebagai apotek biologis, secara harfiah menyesuaikan output nutrisi masing-masing kelenjar susu berdasarkan rangsangan fisik dari Joey yang menempel padanya. Intensitas isapan dan tahap perkembangan Joey mengirimkan sinyal umpan balik yang kompleks ke otak induk, yang kemudian mengatur produksi hormon lokal pada setiap kelenjar. Strategi ini adalah puncak dari fleksibilitas reproduksi marsupial, di mana plasenta harus menyelesaikan satu kehamilan mahal sebelum memulai yang berikutnya. Marsupial dapat mengelola beberapa siklus reproduksi secara paralel, memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terduga di lingkungan Australia yang bergejolak. Kantong, yang lahir dari kebutuhan marsupial purba untuk menghindari konflik kekebalan internal, telah berevolusi menjadi sistem pengasuhan paling adaptif dan rumit di kerajaan mamalia. Ia adalah bukti bahwa warisan evolusioner kuno marsupial bukanlah kelemahan, tetapi merupakan landasan bagi keajaiban kimiawi modern. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita melihat kanguru sekali lagi, dan kali ini, kita akan membuka rahasia terbesar dari kantong, kode tersembunyi dalam susu marsupial. Susu marsupial bukanlah cairan statis, itu adalah program pengembangan yang cair,
berubah secara bertahap untuk memandu Joey dari tahap embrio kecil hingga menjadi individu mandiri. Susu ini harus melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh plasenta dan cairan ketuban selama kehamilan internal. Perhatikan Joey yang baru lahir, yang masih buta dan tanpa rambut, menempel pada puting susu. Susu pada tahap awal ini memiliki kadar karbohidrat dan protein yang sangat tinggi, bahan bakar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan cepat sistem organ vital yang belum terbentuk, seperti paru-paru dan ginjal. Susu ini adalah perintah biologis, memberitahu tubuh bayi apa yang harus dibentuk selanjutnya. Seiring berlalunya waktu, koala di Australia mengering, dan Joey kanguru tumbuh di dalam kantong. Anda menyaksikan perubahan komposisi susu secara dramatis. Ketika Joey mencapai tahap perkembangan di mana ia mulai berbulu dan sistem kekebalannya berkembang, kandungan lemak susu melonjak secara eksponensial. Susu tahap akhir ini bisa menjadi 10 kali lebih kaya lemak daripada susu tahap awal, menyediakan cadangan energi yang dibutuhkan untuk hidup di luar kantong. Ini bukan hanya nutrisi, itu adalah pertahanan. Karena marsupial tidak mentransfer antibodi melalui plasenta, yang hampir tidak ada, susu marsupial harus menjadi sumber utama perlindungan kekebalan. Anda melihat komposisi antibodi yang kompleks dan dinamis dalam susu, yang berubah untuk melindungi bayi dari mikroorganisme spesifik yang mungkin dihadapi Joey saat ia mulai menjelajahi dunia. Susu marsupial juga mengandung faktor pertumbuhan yang mengirimkan sinyal langsung ke janin prematur. Sinyal ini memastikan bahwa organ yang benar berkembang pada waktu yang tepat. Susu kanguru, khususnya, adalah sistem pengiriman yang sangat canggih, memprogram pengembangan tubuh di lingkungan yang berbahaya. Jika induk kanguru memiliki 2 Joey dengan usia yang berbeda, ia secara simultan mengeluarkan 2 jenis susu dengan kode kimia yang berbeda, satu yang mendorong pertumbuhan organ, dan yang lainnya yang memprioritaskan penyimpanan energi. Kisah susu marsupial adalah ringkasan yang sempurna dari paradoks marsupial. Apa yang tampak sebagai kelemahan, melahirkan bayi prematur, ternyata memaksa marsupial untuk mengembangkan adaptasi paling rumit dan luar biasa dalam ilmu biologi reproduksi, memastikan kelangsungan hidup mereka dalam menghadapi persaingan global dan lingkungan yang keras. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita sekarang berdiri di cermin evolusioner, membandingkan marsupial dan plasenta, dan menemukan bahwa fisik bumi menuntut solusi yang sama. Anda melihat bagaimana isolasi Australia memaksa marsupial untuk mengisi setiap ceruk, menciptakan versi marsupial dari peran yang diisi oleh plasenta di seluruh dunia. Ini adalah evolusi konvergen pada puncaknya. Pertama, perhatikan langit-langit hutan. Anda melihat sugar glider, marsupial kecil yang anggun. Ia memiliki selaput kulit, patagium, yang membentang dari pergelangan tangan hingga pergelangan kaki, memungkinkannya meluncur di antara pohon-pohon. Di belahan dunia lain, di benua-benua yang didominasi plasenta, Anda melihat flying squirrel, tupai terbang. Plasenta, mereka juga memiliki selaput luncur yang hampir identik. Kedua makhluk ini tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, namun tekanan fisik hutan, kebutuhan untuk bergerak cepat di kanopi tanpa menghabiskan energi untuk turun, menuntut desain tubuh yang sama. Kemudian, lihat ke bawah tanah. Ingat wombat, marsupial penggali yang kuat dari Australia. Ia memiliki tubuh yang padat, cakar yang kuat, dan gigi pengerat yang terus tumbuh. Di Amerika Utara yang didominasi plasenta, Anda menemukan groundhog, marmut, atau bahkan badak plasenta. Mereka juga memiliki tubuh padat, kaki yang kuat, dan cakar yang dirancang untuk menggali. Fisika bergerak melalui tanah adalah sama, dan evolusi memberikan jawaban yang sama, terlepas dari apakah keturunan itu melewati plasenta atau kantong. Anda juga telah melihat singa marsupial, Thylacoleo, dan kucing bergigi pedang plasenta, Smilodon, atau harimau Tasmania, Thylacinth, dan serigala plasenta. Kesamaan yang luar biasa ini, cermin adaptasi, mengajarkan pelajaran mendalam tentang kekuatan lingkungan. Strategi reproduksi marsupial, kelahiran cepat, kantong, mungkin telah membatasi efisiensi metabolisme dan kecepatan global mereka. Namun, setelah mereka terisolasi,
Strategi reproduksi purba itu tidak menghalangi mereka untuk mengembangkan bentuk fisik yang dibutuhkan oleh lingkungan mereka. Anda menyimpulkan bahwa sementara warisan Metadrian mereka menetapkan aturan internal, bagaimana mereka bereproduksi, tekanan selektif dari habitat, bagaimana mereka harus bergerak, makan, dan bersembunyi, adalah kekuatan yang lebih besar dalam membentuk penampilan dan perilaku mereka. Daratan menuntut, dan evolusi, melalui marsupial atau plasenta, menjawab dengan solusi yang sama. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita kini mencapai kesimpulan dari paradoks marsupial, merangkum apa yang diajarkan oleh garis keturunan kuno ini tentang evolusi itu sendiri. Anda telah menyaksikan marsupial, Metadrian, memulai hidup mereka dalam rasa takut di kabur akhir, dipaksa oleh keterbatasan anatomi dan ancaman predator untuk mengembangkan strategi reproduksi yang cepat dan fleksibel. Kelahiran prematur adalah kompromi yang brutal tetapi vital untuk kelangsungan hidup. Strategi ini gagal di panggung global yang didominasi oleh plasenta yang lebih efisien, mendorong marsupial ke ambang kepunahan massal. Mereka hanya berhasil bertahan di ceruk marginal, seperti opossum di Amerika. Namun, di benua yang terisolasi, Australia dan sementara waktu Amerika Selatan, cetak biru marsupial terbukti sama kuatnya dengan plasenta. Bayangkan kekosongan ekologis Australia. Anda melihat marsupial berevolusi menjadi herbivora raksasa seperti diprotodon, karnivora menakutkan seperti tilacin, ahli pemanjat seperti koala, dan penggali bawah tanah seperti wombat. Marsupial memiliki cetak biru genetik yang fleksibel dan mampu mengisi hampir setiap ceruk yang mungkin. Bukti dari evolusi konvergen, di mana mereka meniru bentuk plasenta secara fungsional, menunjukkan bahwa anatomi dasar marsupial tidak secara inheren lebih rendah. Lalu, apa yang membedakan marsupial dari plasenta? Bukan pada bentuk akhir tubuh mereka, tetapi pada investasi reproduksi. Plasenta berinvestasi besar di awal, menghasilkan anak yang matang. Marsupial berinvestasi minimum di awal, tetapi dengan biaya yang sangat besar dan berjangka panjang dalam laktasi. Di lingkungan stabil dengan persaingan ketat, plasenta menang karena efisiensi. Dalam lingkungan yang kacau, tidak terduga, atau terisolasi, marsupial menang karena fleksibilitasnya, kemampuan untuk menghentikan kehamilan dan menyelaraskan reproduksi dengan sumber daya. Anda menyimpulkan bahwa marsupial bukan kegagalan evolusioner, melainkan demonstrasi dari solusi alternatif yang berhasil. Mereka adalah garis keturunan yang memilih untuk menanggung biaya pengasuhan yang lama di luar tubuh untuk menjamin kelangsungan hidup induknya. Lihatlah kanguru yang melompat melintasi gurun modern. Lihatlah opossum yang menyelinap melalui kota-kota Amerika. Mereka adalah warisan hidup dari kapur, terus bertahan, bukan karena dominasi, tetapi karena mereka adalah penyintas yang paling cerdik. Mereka menunjukkan bahwa di dunia yang didominasi oleh plasenta, evolusi tidak selalu memilih yang terbaik, tetapi yang paling tangguh, yang paling tidak mau menyerah. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita telah melakukan perjalanan dari Kapur hingga Pleistosen, dan kini, kita berada di zaman modern, menyaksikan paradoks marsupial menghadapi tantangan terbesarnya, dunia yang tiba-tiba terhubung. Anda berdiri di Australia hari ini, yang tidak lagi terisolasi. Mamalia plasenta, dibawa oleh manusia, seperti kucing liar, rubah, dan tikus, kini menguasai benua. Marsupial Australia, yang berevolusi dalam kekosongan predator, tidak memiliki pertahanan yang memadai terhadap predator plasenta yang gesit dan memiliki naluri berburu yang disempurnakan selama jutaan tahun di daratan besar. Perhatikan marsupial kecil dan pengerat, seperti kuol kecil. Mereka menghadapi kucing liar yang bereproduksi dengan sangat cepat dan memiliki efisiensi metabolik yang lebih tinggi. Marsupial memiliki tingkat reproduksi yang lebih lambat dan biaya laktasi yang tinggi, yang membatasi seberapa cepat populasi mereka dapat pulih setelah serangan predator. Anda melihat populasi marsupial kecil menurun drastis. Bahkan koala, sang spesialis lambat, sedang berjuang. Diet mereka yang sangat terspesialisasi membuat mereka tidak dapat beralih ke sumber makanan lain ketika habitat eukaliptus dirusak oleh perkembangan manusia atau kebakaran hutan.
Strategi lambat yang merupakan keuntungan di hutan Myokene kini menjadi kerentanan yang fatal. Tambahkan tekanan iklim modern yang dipercepat. Kekeringan yang lebih sering dan lebih intens menguji batas kemampuan embrionik diapause kanguru, dan menekan marsupial yang terlalu bergantung pada habitat tertentu. Anda menyadari bahwa isolasi Australia yang merupakan penyelamat marsupial selama 50 juta tahun kini menjadi kutukan terbesar mereka. Spesialisasi yang mereka kembangkan di dunia tanpa plasenta meninggalkan mereka tanpa strategi bertahan hidup yang efektif dalam perlombaan senjata modern. Namun, di tengah-tengah tekanan ini, warisan marsupial menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Kanguru modern masih bertahan di dataran, membuktikan bahwa adaptasi mereka terhadap gurun sangat kuat. Dan opossum, generalis marsupial kuno, terus menyebar di Amerika, membuktikan bahwa fleksibilitas adalah senjata pamungkas melawan kepunahan. Kisah marsupial adalah kisah tentang biaya evolusi, solusi sempurna untuk satu masalah seringkali menciptakan kerentanan baru di lingkungan yang berbeda. Marsupial selamat dari dinosaurus dan bencana global, tetapi hari ini, mereka menghadapi tantangan yang paling tidak mereka persiapkan, kehadiran plasenta, yang kini didukung oleh teknologi manusia. Jika Anda menikmati perjalanan menembus waktu ini, silakan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kita kini mencapai akhir kisah tentang paradoks marsupial, merenungkan bagaimana warisan evolusioner mereka membentuk kehidupan hari ini. Anda telah menyaksikan Metadrian purba memilih strategi bertahan hidup, kelahiran cepat dan kantong perlindungan. Ini adalah solusi untuk bertahan hidup di kapur, tetapi menjadi kelemahan dalam kompetisi global plasenta yang dominan. Di benua-benua utama, marsupial mundur. Di sana, Anda melihat opossum Amerika. Ia mewakili ketahanan marsupial. Ia adalah generalis, tidak efisien, seringkali lambat, tetapi sangat adaptif terhadap gangguan manusia dan lingkungan yang keras. Ia adalah garis keturunan yang memilih kelangsungan hidup yang sederhana daripada kebesaran evolusioner. Kini lihatlah Australia, hasil dari isolasi geologis. Di sini, marsupial mencapai keragaman yang menakjubkan. Anda melihat kanguru yang melompat, koala yang lamban, dan iblis Tasmania yang ganas. Mereka adalah marsupial yang menjadi spesialis, mengisi setiap ceruk ekologis. Namun, spesialisasi ini membawa kerentanan yang ekstrim. Anda melihat ikon Australia modern menghadapi tekanan yang tidak pernah mereka hadapi dalam jutaan tahun. Koala menderita karena kehilangan habitat yang terspesialisasi dan perubahan iklim. Dasyuromorphia karnivora dihancurkan oleh predator plasenta invasif seperti kucing dan rubah. Paradoks marsupial adalah perbandingan yang tajam antara dua taktik bertahan hidup kuno. Di Amerika, marsupial adalah penyintas yang tangguh. Mereka mempertahankan cetak biru leluhur yang umum, memungkinkan mereka untuk hidup di mana saja, dengan harga keagungan evolusioner. Di Australasia, marsupial adalah spesialis yang rentan. Mereka memanfaatkan isolasi untuk mencapai diversitas yang luar biasa, dengan harga ketergantungan pada lingkungan yang tidak berubah. Kisah marsupial mengajarkan kita bahwa adaptasi yang sempurna untuk satu lingkungan dapat menjadi kutukan ketika kondisi berubah. Strategi kuno yang menyelamatkan mereka dari bencana global kini membuat mereka rapuh di hadapan tantangan modern. Marsupial adalah bukti bahwa evolusi tidak selalu maju menuju kesempurnaan. Ia hanya menyediakan solusi yang bekerja. Dan kantong marsupial, yang lahir dari rasa takut dan kebutuhan di zaman kuno, terus menjadi lambang ketangguhan, sebuah warisan evolusioner yang masih berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang didominasi oleh keturunan plasenta.